Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pengudi uji kinerja, perkenalkan saya Ubaidillah, mahasiswa PPG PAI periode 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan NIM 525211414136. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SDN Bahagia 06 untuk kelas 5. Materi yang akan saya ajarkan adalah terkait Asmaul Husna. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Pak Guru. Alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pelajaran agama pada kali ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Saya minta satu orang, yaitu Ananda Faiz, untuk memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Silakan, Ananda Faiz. Pembelajaran, gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Siap? Siap. Bisa? Bisa. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Beri tepuk tangan. Baik, sebelum mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Radit. Kenapa dia? Sunatan. Iya. Radit sunat. Kita doain buat Radit semoga cepat sembuh. Supaya bisa kembali bergabung bersama kita belajar di sekolah. Amin ya robbal. Alamin. Yaudah, siap-siap satu. Untuk kali ini materi kita, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Tahu nggak, Allah itu punya nama-nama yang sangat indah, ya, yaitu yang disebut dengan apa tadi? Asmaul Husna. Nah, jadi sekarang kita belajar tentang nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Di antaranya ada 5 Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu Al-Qawiyyu, artinya Allah Maha Kuat. Yang kedua artinya Al-Qayyum, yaitu Allah Maha berdiri sendiri. Yang ketiga Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Yang keempat Al-Mumit, Allah Maha mematikan. Dan yang kelima adalah Al-Ba'is, Allah Maha membangkitkan. Oke, di sini Pak Guru akan menunjukkan 2 gambar ya. Nanti kamu perhatikan gambar tersebut. Coba diamati gambar tersebut. Di situ ada 2 gambar ya. Yang pertama ada
orang tua sedang menggendong anaknya yang baru lahir, ya. Yang kedua ada orang yang sedang mensolatkan jenazah atau mensolatkan orang mati, ya. Coba saya minta satu orang untuk menjelaskan, ya. Jihan ya namanya. Jihan, coba gambar yang pertama. Ya, gambar yang orang tua sedang gembira melihat anaknya lahir. Coba apa yang kamu tangkap atau kamu yang bisa kamu jelaskan tentang gambar tersebut? Ketika ada bayi yang baru lahir, itu menunjukkan bahwasanya Allah Maha menghidupkan. Berikutnya gambar yang kedua, yaitu ada orang yang sedang mensolatkan orang mati atau orang meninggal. Ya, silakan coba. Siapa namanya? Adit. Silakan Adit, coba jelaskan tentang gambar itu. Gambar itu menunjukkan bahwasanya Allah Maha mematikan. Allah Maha mematikan. Jadi di sini kita dari dua gambar ini bisa mengambil pelajaran dari Asmaul Husna 2, yaitu Al-Muhyi dan Al-Mumit. Allah Maha menghidupkan dan Allah Maha mematikan. Allah Maha menghidupkan, ya, dengan tanda ada anak bayi yang baru lahir, yang tadinya nggak ada, Allah hidupkan menjadi ada. Yang kedua, gambar orang yang meninggal yang sedang disolatkan, yang tadinya orang ini ada di dunia ini, hidup, tapi Allah apa? Allah matikan. Ya. Selanjutnya, orang, tumbuhan, hewan, dan benda lainnya yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita bisa mengenal sesuatu. Demikian halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah lebih jauh, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada pada Asmaul Husna. Anak-anak sudah tahu bukan apa itu Asmaul Husna? Ya, betul. Asmaul Husna adalah nama Allah yang baik dan indah. Oke, gimana tadi? Sudah ditonton semua videonya? Baik, selanjutnya setelah tadi kita nonton video bersama, maka Pak Guru akan membuat kelompok, ya. Jadi nanti kita buat kelompok. Di sini duduknya sudah berkelompok, ya. Ya, ini sudah berkelompok. Tinggal Pak Guru bagikan nama-nama kelompoknya aja, ya. Oke, yang pertama ini kelompok 1, yaitu kelompok Al-Qawiyyu, ya. Selanjutnya kelompok 2 ini saya kasih nama kelompok Al-Qayyum. Berikutnya yang ketiga ini, ya, kelompok 3 ini saya kasih nama kelompoknya kelompok Al-Muhyi. Selanjutnya ini kelompok yang keempat, yaitu namanya kelompok Al-Mumit. Ini yang kelima, yaitu nama kelompoknya Al-Ba'is. Berikutnya Pak Guru akan memberikan tugas untuk kalian berkelompok, ya. Yang pertama, untuk tugas kelompok 1 yaitu membuat kaligrafi, ya, Asmaul Husna Al-Qawiyyu, dan juga menulis contoh perilaku yang mencerminkan sifat
Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Paham ya? Paham ya? Ya, berikutnya kelompok 2 yaitu kelompok Al-Qawiyyu diselamatkan oleh Allah dari musibah. Paham ya? Ya, paham. Berikutnya kelompok 4 yaitu kelompok Al-Mumin, tugasnya adalah menyampaikan pengalaman, menyaksikan peristiwa kematian dan refleksi tentang maknanya. Paham ya? Paham? Paham. Berikutnya kelompok 5 yaitu kelompok Al-Ba'is, tugasnya membuat daftar kegiatan untuk membantu teman-teman kalian yang masih malas belajar. Paham nggak? Jadi kalian buat daftar kegiatan, ya, kegiatan positif, kasih nanti bacain buat teman-temannya yang masih malas belajar. Ya, itu tugas per kelompoknya. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit, ya, 10 menit untuk mengerjakan itu. Kalian maju per kelompok ya, perwakilan kelompok untuk mempresentasikan atau menjelaskan apa yang tadi saya perintahkan. Dimulai dari kelompok 1 yaitu kelompok Al-Qawiyyu. Silakan, siapa yang mau maju? Siapa namanya? Davita. Ayo, perwakilannya Davita. Silakan Davita. Yang keras suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 atau enggak kelompok Al-Qawiyyu. Arti Al-Qawiyyu adalah Allah yang Maha Kuat. Tugasnya membuat kaligrafi Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan menulis contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Contoh perilakunya adalah 1. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bagus ya. Tadi kelompok 1 bilang apa tadi? Perilaku yang mencerminkan sifat Al-Qawiyyu. Dia menuliskan atau mencontohkan jika kita memiliki kekuatan berupa harta ya, atau kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Apa maksudnya tadi? Al-Qawiyyu itu Allah Maha Kuat. Ketika kita dikasih harta lebih, maka itu bisa dikatakan kita menjadi orang yang kuat. Ya, kuat dalam segi harta. Tapi ketika kita dikasih harta yang banyak, maka ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Pakai harta itu untuk membantu orang lain, orang miskin, orang yang membutuhkan. Dan juga ini hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok akan mempresentasikan tentang pengalaman saya dan kelompok saya tentang peristiwa kematian dan tentang maknanya. Menurut kelompok saya, semua makhluk hidup kematiannya pasti akan datang. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan bekal untuk di dunia dan akhirat dengan cara rajin beribadah, membaca Al-Quran, dan menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Contohnya seperti mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Jika Allah berkehendak untuk mewafatkan makhluknya, baginya itu karena Allah memiliki sifat maha mematikan. Maksudnya Allah dengan kuasanya Yang artinya maha membantukan. Tugasnya membuat daftar kegiatan untuk membantu teman yang masih belajar. 1. Membuat pelajaran menjadi seru. 2. Tidak memaksa dia untuk belajar. 3. Membagikan
jadi dari hasil pelajaran kita pada hari ini yaitu Asmaul Husna 5, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Itu mengajarkan kita yang pertama adalah Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat. Artinya ketika kita diberi kesempatan oleh Allah punya kekuatan dari apa? Tenaga, kekuatan harta, maka pakailah kekuatan itu untuk membantu orang lain. Yang kedua, Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Artinya apa? Allah melakukan apa yang ada di alam semesta ini dengan sendirinya. Ya, matahari Allah jalankan dengan sendirinya, bulan. Nah, yang kita praktekkan, kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari adalah dengan cara hidup mandiri. Ya, tahu hidup mandiri, melakukan sesuatu dengan sendiri. Ya, pakai sepatu sendiri, bangun tidur sendiri, merapikan tempat tidur sendiri. Ya, lakukan semuanya sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Yang ketiga yaitu Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Apa makna atau yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna Al-Muhyi? Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Ketika kita udah mulai apa? Mulai tidak percaya diri, maka kita hidupkan kembali semangat belajarnya. Ya, semangat belajarnya. Jadi menghidupkan itu bukan hanya hidup nyawa, tapi hidup juga semuanya, ya. Yang keempat yaitu Al-Mumit, Allah Maha mematikan. Artinya apa? Ingat, kita tidak selamanya ada di dunia ini. Ya, kita nanti bakalan mati. Maka persiapkan. Selesai pelajaran kita pada hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mengerjakan tugas membuat kaligrafi, tapi semuanya akan membuat kaligrafi tentang Asmaul Husna. Cukup pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan pembacaan doa hamdalah aja ya. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we go home, let's pray together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok ini tutup.